uh, kembali lagi. Selamat siang ya, Bli. Siang. Ya, selamat datang dalam bincang bintang kita dengan pegiat LPK. Acara ini dibuat dalam rangka untuk melihat kerja-kerja baik yang dilakukan oleh teman-teman lembaga pelayanan Kristen yang merupakan bagian dari partisipan JKLPK. Nah, saat ini kita akan bersama dengan teman-teman dari Mahaboga Marga yang ada di Pulau Bali, merupakan JKLPK Region Bali. Saat ini saya dengan aku bilangnya Bli atau Pak? Bli Alfonso ya, Bli Alfonso. Iya. Selamat siang. Alfon aja sih. Alfon. Oh iya, Bli Alfon. Ya, Bli, kita langsung aja ya, Bli. Sebenarnya isu mengenai HIV dan AIDS ini kan isu yang lama sudah dikerjakan juga di Indonesia ini. Nah, kita pengen tahu nih, Bli, bagaimana sih kondisi saat ini dan juga bagaimana pelayanan teman-teman di MBM terhadap dalam mengerjakan pelayanan di isu ini. Nah, Bli, sebelumnya boleh tahu nggak, Bli, MBM Mahaboga Marga itu bisa diterangkankah, Bli, lembaga yang melayani di bidang apa dan bagaimana di Bali? Silakan, Bli. Profil singkat ya, profil singkat. Ya. MBM bergerak di bidang kesehatan dan ekonomi. Jadi kita ada dua divisi, ada divisi ekonomi dan lingkungan hidup, dan ekonomi kesehatan dan advokasi. Nah, saya sendiri bekerja di bagian kesehatan dan advokasi, di bagian divisi kesehatan dan advokasi. Kalau yang di divisi ekonominya, untuk membantu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan lingkungan hidup, ya. Kalau kita di kesehatan dan advokasinya ada kliniknya di situ, kita juga ada konseling di situ, sosialisasi, penyuluhan, mobile klinik, macam-macam ya. Jadi sering ke lapangan juga, ya semua ke lapangan sih memang, begitu ya. Ada VCT-nya juga, konseling HIV juga ada IFA juga, ada pap smear itu di klinik, tapi kita juga mobile juga. Gitu, ke dampingan-dampingan. Habis itu kita juga ada KDS untuk HIV, ada pelayanan untuk KDS HIV. Habis itu kita di divisinya saya juga ada rumah aman, ada shelternya. Jadi untuk KDRT dan macam-macam lah untuk korban dan saksi SPPA ya, sistem peradilan pidana anak itu juga kita belum mengambil pelaku karena waktu itu pernah ngambil pelaku, langsung pelakunya lari gitu. Jadi kita susah ngurusin. Jadi kita baru korban dan saksi aja dulu kita ambil gitu, untuk di rumah amannya gitu. HIV juga kalau ada misalnya dia mau berobat dari daerah jauh gitu, mau berobat sementara untuk istirahat, kita siapkan juga di situ gitu. Wow. Itu yang kita jalanin sampai saat ini. Besar juga ya, Bli, pelayanan Bali. Tapi Bli, sebenarnya aku mau ngelihat untuk isu HIV di Bali. Bali ini kan sangat terkenal dengan sebagai daerah wisata, di mana banyak juga warga negara asing bahkan tinggal di sana. Bagaimana sih, Bli, sebenarnya isu tentang HIV/AIDS ini? Karena saya pikir kemungkinan orang sudah sangat terbuka. Biasa aja gitu ya. Informasi. Apakah HIV/AIDS masih menjadi masalah di Bali, Bli? Bagaimana menurut Bli? Ya memang di sini banyak bule ya, banyak wisatawan asing ya. Sampai saya bingung, saya ini sebetulnya ada di mana gitu sebetulnya kadang-kadang. Ya, salah satu daerah saya ada ke daerah Canggu. Ini dulu sepi dia ya. Jadi saya ke sana, saya pernah nyasar, di sana bule semua. Jadi saya ini orang mana ya sebetulnya, saya di daerah mana nih, saya lupa sebetulnya. Ternyata bule semua di sana, jadi saya bingung. Ya, jadi kalau di Bali sendiri masih diskriminasi, tentang stigma dan diskriminasi masih tetap lah ya. Ini soalnya karena ini apa namanya stigma yang dibuat dari dulu. Ya kan, dari dulu ini awal-awal HIV keluar ini kan stigmanya dan apa namanya sangat dibuat mengerikan.
ya kan, gambar-gambar yang mengerikan, orang-orang yang terinfeksi HIV dibuat foto-foto yang mengerikan gitu kan. Nah, itulah yang masih terbawa sampai sekarang. Kalau kita mau merubah mindset-nya mereka pun akan lebih sulit ya, memang sulit, masih sulit gitu. Masih sebuah yang hal yang kita rubahnya ini masih agak sulit gitu kan. Apalagi orang yang terinfeksi HIV sekarang mulai trennya agak berubah ya. Di tahun 90-an, 2000 IDU ya, injecting drug user ya kan, pengguna narkoba suntik. Sekarang habis itu heteroseksual. Sekarang mulai banyak apa? LSL ya kan, LGBT dan yang lainnya ya kan, gay, waria, transgender ya kan. Sekarang sudah mulai banyak yang mulai keluar seperti itu sekarang. Jadi kalau saya ke pertemuan tuh kebanyakan ya teman-teman LGBT yang banyak gitu kan. Jadi mereka sudah mulai udah mulai terbuka sepertinya gitu kan. Dan ini juga sudah bagaimana juga agama bisa melakukan yang penampilan yang ini juga ya kan. Ini kan kadang-kadang agak sulit juga ya kan, yang masalah gay, waria dan yang lainnya gitu kan. Tetapi memang orang yang terinfeksi HIV awal-awalnya memang kebanyakan yang kita dampingin di awal-awal memang akan menjadi stigma dan diskriminasinya masih tetap ada. Tetapi seiring mulainya waktu berjalan, mereka dengan menjaga kesehatannya, perilakunya, kembali sehat seperti semula, akan dilupakan hal yang itu. Gitu loh. Oh, dia pernah terinfeksi HIV, akan lupa dengan sendirinya masyarakat. Gitu. Makanya kita kadang-kadang bilang, kalau udah konseling, nanti saya mati ya, nanti saya nggak dapat jodoh ya, gitu kan biasa gitu kalau konseling habis terinfeksi HIV kan, paling saya bilang tunggu 1 bulan 7 hari aja, saya bilang. Istilah kalau orang Bali bilang itu 1 bulan 7 dino katanya. 1 bulan 7 hari udah sehat lagi, kembali gini lupa semuanya. Jadi itulah yang kita harapkan sebetulnya gitu. Jadi kembali seperti sedia kala gitu. Oh, berarti terkait dengan ya, Bli, silakan Bli. Ya, silakan. Ya, Chris. Aku berpikir begini, Bli. Berarti sebenarnya kalau orang di sana tidak mungkin hanya di awal saja, tapi sebenarnya setelah itu masyarakat juga akan seperti biasa begitu ya, Bli? Biasa melihat teman-teman dengan ODA seperti begitu? Ya. Sorry. Gak apa-apa, Bli. Dia Bli. Bisa dikat. Jadi seperti ini. Di awal-awal memang mereka kebanyakan seperti itu ya. Jadi di awal-awal akan dijauhi ya, stigma akan iya gitu kan. Tetapi pada saat dia udah mulai sehat, pulih lagi, itu akan sedikit demi sedikit akan diterima. Gitu kan. Tapi ini tergantung sih sebetulnya dalam pergaulan mereka juga sebetulnya. Kalau saya lihat ya, biasanya ada juga yang mereka dijauhi karena memang mungkin tanda kutip nakal itu misalnya ya kan, tidak bergaul dengan lingkungan setempat misalnya seperti itu. Tapi kalau dia memang rajin dengan lingkungannya, baik dengan lingkungannya, walaupun dia dalam keadaan seperti itu, pada saat dia nanti sehat akan diterima kok. Gitu. Akan kembalilah seperti sedia kala. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Itu hanya sebagian yang mungkin kita kasih intervensi ya, gitu. Kayak kemarin baru kejadian 2 minggu yang lalu. Jadi dia terinfeksi HIV, heboh satu desa ini, bukan satu Banjar, satu desa. Jadi satu desa itu ketakutan semua, gitu kan. Ketakutan, kepala desanya ngumpul, kadusnya semua ngumpul, bayangkan di satu desa begitu, yang luas itu, jadi semua heboh gitu kan. Akhirnya saya turun, saya kasih penyuluhan pada waktu itu, jadi akhirnya mengertilah mereka, akhirnya yang terinfeksi HIV ini, kita antar ke rumah sakit, gitu kan, dia kan lagi udah nggak bisa jalan, dia antar ke rumah sakit, semuanya mengantar. Jadi kayak orang pergi umroh gitu, kayak naik haji gitu. Jadi rame-rame gitu nganter gitu kan gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kita intervensi dan mensosialisasikan pas dengan apa yang mau mereka terima gitu sebetulnya gitu, sebenarnya.
Jadi ini bagian dari kerja-kerja juga yang dilakukan oleh MBM sendiri. Nah, dia untuk isu ini, untuk isu HIV/AIDS, kira-kira apa program utama core yang dilakukan oleh MBM, Bli? Oke, kalau kita saat ini adalah melakukan pendampingan, tetap pendampingan. Jadi pendampingan di jemaat, misalnya kalau ada gitu kan. Habis itu di masyarakat juga, gitu, pendampingan rumah sakit, pendampingan rumah, semua. Habis itu sosialisasi juga, sosialisasi di jemaat-jemaat juga, sosialisasi di masyarakat juga. Habis itu kita ada KDS juga, gitu. Jadi pendampingan peer group sebaya. Kita jadi pertemuan ada setiap sebulan sekali ada, gitu. Jadi yang sekarang yang berat buat kita adalah bagaimana kita mendorong pemerintah desa untuk membuat perdes HIV. Ini yang menjadi PR kita yang besar. Karena bagaimana ya, pas kita mau buat ini isu COVID, jadi hilang. Semuanya kali ya. Iya, hilang gitu. Jadi, aduh, kita mau memulai orang ngomongin virus lagi, orang udah heboh yang COVID, sekarang kita mau menghebohkan dengan virus yang satu lagi nih, gitu kan. Jadi ya memang agak sulit ini, jadi ya, tapi ya mudah-mudahan bisa berhasil kita, bagaimana kita mendorong bagaimana supaya Pemdas ini mau adalah satu ayat atau satu pasal lah gitu, atau RKP-nya atau SK-nya lah gitu ya kan, untuk bagaimana untuk untuk orang yang terinfeksi HIV, entah dia melakukan penyuluhan yang rutin atau dia melakukan pendampingan, adalah untuk kegiatan itu di desa dampingan itu. Oh, iya. Itu yang menjadi sekarang yang fokus isu. Apa sih namanya? Isunya kita gitu. Jadi biar nyambung juga ke pemerintah juga sebetulnya gitu. Kegiatan pemerintah. Kan itu sebetulnya waktu sebelum COVID sudah enak sebetulnya itu. Kita udah mau turun dengan KPA gitu kan. Bulan ini kita turun ya, waktu itu pertemuan Februari 2019 kalau nggak salah. Ya kita turun bulan April ya gitu kan waktu itu. Ke desa-desa gitu untuk mensosialisasikan surat edaran gitu kan sama Permendagri kalau nggak salah waktu itu. Udah Maretnya heboh kan itu. Maretnya lagi bom gitu. Sampai sekarang ya aduh jadi agak sulit jadi buat kita untuk kembali seperti itu gitu. Nah, sulitnya lagi KPA ini kan sudah tidak independen, tidak independen lagi jadinya. Dia sudah nempel di dinas kesehatan, ya kan? Pendanaan itu dinas kesehatan yang mengajukan pendanaan. Jadi KPA hanya menjalankan aja sebetulnya dananya itu, gitu kan? Jadi tidak lagi dia bisa menyusun program, tidak bisa lagi membuat program-program. Jadi dinas kesehatan. Nah ini juga agak kesulitan buat kita, gitu kan. Jadi tetapi di sisi lain kalau kita mau mengajak mereka sih bagus juga mereka gitu. Tetapi kita harus sharing pendanaan lah gitu untuk di KPI. Ya, benar Bli, seperti yang Bli bilang tadi bahwa sebenarnya kan corona ini sangat sangat berdampak pada semua orang. Nah, bahkan kita dengar di awal corona ada disebutkan misalnya obat-obat seperti ARV itu sempat terjadi kelangkaan di Indonesia. Ya. Nah, bagaimana keadaan di Bali, Bli, terhadap ketika itu? Bisa diceritain nggak, Bli? Bagaimana teman-teman yang bisa survive dan tetap mengkonsumsi obat-obatan yang penting untuk kesehatannya, Bli? Ya, itu kejadiannya di bulan-bulan Maret, April sampai Juni itu kayak kalau nggak salah itu di awal-awal tuh. Jadi itu yang paling banyak yang obatnya itu yang tidak ada itu kan sebetulnya yang dari India sebetulnya, yang dari India kebanyakan itu. Kalau yang Indonesia kayaknya masih cukup lah ya, yang Kimia Farma itu ya, kalau nggak salah itu yang Duviral, Neviral gitu kan masih lumayan lah. Nah ini yang
kayak Efavirenz, yang FDC itu kan dari India itu. Nah, jadi itu kendala juga waktu itu. Jadi itu permasalahannya karena mungkin kita jelasin juga sih waktu itu memang karena di India lockdown ya waktu itu kan. Di India lockdown. Nah, memang di Kemenkes di peraturan Menteri Kesehatan itu kita orang-orang yang terinfeksi HIV itu bisa mengakses obat sampai 3 bulan kan, yang biasanya sebulan kan. Nah, ini di situ boleh 3 bulan mengambil obat karena supaya tidak sering ketemu pelayanan kesehatan. Tetapi kenyataannya obatnya tidak ada, ya kan waktu itu kan. Obat terkendala dengan obat waktu itu, ya kan, karena mungkin lockdown di sana dan atau mungkin juga bagaimana ada perubahan apa mungkin waktu itu ya dari menterinya mungkin atau apanya kita waktu itu ada perubahan menteri kalau nggak salah ya waktu itu juga itu cepat menjadi isu juga dari teman-teman di sini jaringan-jaringan yang di sini gitu kan sempat menjadi isu juga. Nah, teman-teman jadi minumnya ada yang dapat seminggu, ada yang dapat 2 minggu gitu. Jadi tetapi syukurnya sih tidak sampai stop ya, tidak sampai stop. Tetapi expirednya yang saya suruh perhatikan. Ya kan? Ada kalau ya expired mepet-mepet nggak masalah lah ya, gitu kan? Expired mepet-mepet. Tetapi jangan sampai tetap expired yang sudah habis gitu ya. Masa waktu kadaluarsa itu kan. Nah, itu tetapi mereka seminggu, 2 minggu gitu. Jadi peraturan Menteri Kesehatannya nggak kepake jadi yang 3 bulan itu karena kendala di obat gitu. Jadi ya bolak-balik tetap. Oh, syukurnya sudah kembali aman ya Bli untuk pasokan obatnya. Sekarang sudah. Ya Bli. Ini Bli Bli tadi cerita di Bali sendiri sudah ada Perda 2006 itu terkait penanggulangan HIV/AIDS Bli. Nah, aku mau nanya sih Bli, kira-kira Bli, apakah di Bali itu ada ada dana di APBN memang terkhusus untuk penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di Bali, Bli? Apakah itu masih ada anggarannya dan ya jika sebenarnya tidak ada anggarannya mungkin di tahun 2019 2020 ya Bli kita cerita di APBD tahun lalu dan tahun ini juga bisa dan kira-kira biasanya Bli untuk pendanaan untuk itu kan obat pun merupakan hak untuk teman-teman yang yang terinfeksi juga. Nah, itu kira-kira ada nggak sih Bli sebenarnya di Bali itu anggarannya? Kalau anggaran khusus untuk HIV, kalau setahu saya kayaknya nggak ada lah. Karena dia kan gini, jadi OPD itu disiapkan kan gitu. Misalnya kita pertemuan jaringan, misalnya dinas kesehatan sudah dengan layanan kesehatannya kan gitu. Jadi dia mengambil walaupun dia HIV, walaupun tidak HIV ya sama penanganannya seperti itu. Jadi misalnya dia tidak mampu mungkin dinas sosial yang mengambil kan jadi begitu. Jadi tidak ada dana khusus untuk kegiatan HIV gitu loh. Gitu. Jadi kecuali di KPA-nya paling untuk sosialisasi atau penyuluhan seperti itulah mungkin program-program seperti itu. Jadi untuk penanganan yang khusus misalnya apa ya? Kalau obat sudah ada ARV-nya ya kan, sudah ada APBN. Ya kan? Misalnya kalau dia sakit sudah ada JKN, BPJS. Ya kan? Misalnya kalau dia tidak mampu mungkin dinas sosial. Misalnya dengan Kementerian Sosial juga mungkin. Gitu. Jadi dana khusus itu tidak ada. Makanya kenapa kita ini mendorong supaya desa, nah ini kan dana desa besar nih. Bagaimana dana desa juga ambil peluang ini gitu loh. Peluang ini supaya saling semua mengambil peran lah gitu loh sebetulnya gitu. Apalagi untuk yang di saat ini kan kemarin juga saya dapat laporan dari teman-teman di Kabupaten Buleleng. Jadi ada kendala gini, kan pengambilan obat kan sekarang bayar. Maksudnya bukan obatnya ya ngambil bayar gitu ya, tapi untuk pendaftaran di rumah sakit itu kan bayar. Ya kan? Misalnya saya ngambil obat di rumah sakit mana gitu kan harus membayar pendaftaran walaupun obatnya itu gratis gitu kan. Kalau dulu kan enggak.
Nah, dulu kan enggak. Nah, habis itu menjadi keberatan buat teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah punya BPJS nggak masalah, ya kan. Tetapi kemarin yang di Buleleng itu menjadi masalah karena kok ini bolak-balik mengambil rujukan yang sama, gitu loh. Nah itu juga kita sempat kemarin bikin webinar itu kita undang JKN. Menurut JKN sih itu nggak masalah gitu, tetapi nggak tahu, saya belum dapat ketemu dengan orang yang di daerah situ. Kenapa itu bisa menjadi masalah gitu loh. Nah, ini kan kendala-kendala di lapangan adalah hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi sekarang tidak ada yang gratis gitu loh istilahnya. Jadi semuanya sudah mulai memang bagus sih disamakan dengan penyakit-penyakit lain maunya kan pemerintah gitu maunya. Penyakit-penyakit lain maunya disamakan. Misalnya di puskesmas, satelit boleh ngambil di sana, tetapi ada rasa ketidaknyamanan mungkin teman-teman ODA ini kan. Misalnya dia di daerah sini, biasanya dia nggak mau ngambil obat di daerah situ kan gitu, ngambilnya di daerah yang lain gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat sebenarnya stigma dan diskriminasi itu antara memang mereka yang masih merasa, teman-teman ODA yang masih merasa, dan juga layanan juga sebetulnya dan masyarakat juga masih gitu. Karena apa yang saya lihat juga di pemerintah pun belum benar-benar menerima, benar-benar siap juga gitu loh dengan ada orang yang terbuka. Oh saya begini juga belum, saya lihat sih belum siap gitu. Kalau teman-teman pemerintah masyarakat sudah siap, mungkin teman-teman udah siap aja membuka diri kan gitu sebetulnya. Khusus ini aku mau nanya khusus di saat corona Nah kan kita sadar nih bahwa semua orang mengalami dampak dari COVID-19 dan begitu juga dengan teman-teman yang terinfeksi. Nah kebutuhan ya kita bisa bilang juga bahwa sebenarnya kebutuhan vitaminnya kan juga lebih besar ya seperti itu. Kira-kira bagaimana dengan teman-teman yang MBM dampingi, apakah mereka juga terdampak terhadap corona ini dan kira-kira hal apa yang mungkin bisa dilakukan bersama gitu. Ya, yang MBM lakukan waktu pendampingan kasus heboh pertama kita memberikan masker, hand sanitizer, vitamin kepada dampingan teman-teman yang udah itu. Jadi itu berapa kali kita berikan memang, dan kita juga berikan sembako juga kita kasih waktu itu ke teman-teman ODA gitu. Jadi semua di dampingan kita di berapa kabupaten, 5 kabupaten itu kita berikan semua sembako, masker. Tetapi di awal-awal pertama kasus yang heboh itu kita paketin. Jadi kita melalui paket gitu. Jadi kita melalui paket kita kirim gitu. Tapi sudah mulai agak-agak bisa bertemu. Longgar-longgar lah, bisa bertemu. Akhirnya kita, tapi tidak lama-lama sih. Cuman tetap kita kasih vitamin juga, sembako juga. Gitu. Jadi seperti itu. Iya. Karena beberapa teman kan ada yang kena COVID juga gitu. Ini kemarin tadi barusan saya ditelepon ada teman yang kena COVID juga, ODA gitu kan. Jadi sekarang lagi di opname di salah satu rumah sakit. Gitu. Menurut kira-kira kalau ada teman-teman yang terinfeksi dan dalam hal pengurusan surat-surat di Bali itu mudah atau tidak, Kalau masyarakat Bali, ya asal dia punya KTP, KK, gampang. Semua bisa. Yang sulit adalah orang yang di luar Bali sebetulnya. Ya, kita paling sulit sekali kalau kita melakukan pelayanan itu yang di luar Bali. Kemarin kita dampingin itu, kita tampung di shelter itu sampai 1 bulan lebih. Nah, jadi dia KTP Bali, saya nggak tahu KTP-nya asli apa enggak gitu kan. Kita cari ke alamatnya, ternyata nggak ada yang tahu orang ini gitu kan. Kita tanya-tanya, dia dari Jawa lah ya, dari luar Bali ya. Nah itu Jawa Timur. Nah di sana keluarganya tidak mau juga gitu, tidak mau juga. Nah kan ini sulit kan. Nah akhirnya kita ke dinas sosial, lempar-lemparan nih sebetulnya. Ke rumah sakit dulu, rumah sakit salah satu kabupaten di rumah sakit kabupaten sudah nggak kuat nanganin karena mungkin biaya.
ya kan biayanya besar, namun akhirnya dihubunginlah dinas sosial. Nah, dinas sosial karena nggak punya tempat, dihubungilah kita. Nah, inilah jaringan ini yang perlu. Jadi dihubungilah kita, gitu kan. Akhirnya kita karena kita ada tempat, nggak mungkin nolak ya. Ya kan? Jadi oke, kita terimalah dia. Padahal itu ada TB, ada belum pengobatan ARV, lagi masih seharusnya dia masih di rumah sakit itu karena ya inilah. Ini sebetulnya kalau saya yang dari sisi aktivis sejati itu akan saya tolak sebetulnya karena itu kan tugas pemerintah. Tapi di sisi lain ya ini apa namanya kita agak sulit juga gitu. Akhirnya ya udah kita terima saja. Akhirnya ya kita tampung dulu, akhirnya sampai dia sehat lah. Sampai dia sehat, akhirnya dengan dinas sosial membantu juga itu pendanaan apa lumayan juga sih gitu. Sampai dia sehat. Mau nanya bagaimana jaringan teman-teman di Bali bisa bekerja sama dan berbagi peran terhadap penanganan isu HIV/AIDS di Bali, Bli. Bagaimana peran-peran itu dilakukan oleh teman-teman? Seperti itu, Bli. Ya, kalau di Bali sendiri sih kita skupnya nggak terlalu besar ya, kecil ya. Jadi saling kenal memang. Jadi kalau ada ini, itu ada ini, gitu, pasti tahu lah gitu. Ada apa namanya, ada kasus-kasus itu pasti kita nanganinnya memang bersama. Tapi itu yang saya bilang tadi kembali ke pendanaan itu, memang dana khusus untuk apanya itu nggak ada APBD. Perda itu mungkin dibuat untuk itu ya, Perda yang 2006 itu. Tetapi mungkin alokasi untuk apanya ini kan HIV ini kan jadi makanya itu dikembalikan lagi kepada ada namanya LKB. LKB itu apa kepanjangannya? Layanan berkesinambungan. Jadi gini, layanan komprehensif berkesinambungan, ya kan? Jadi dulu sebelum COVID itu kita setiap bulan itu ada pertemuan. Setiap bulan itu ada pertemuan. Jadi semua OPD itu, LSM semua pertemuan, ya kan? Tetapi sekarang itu sudah nggak ada lagi, gitu kan? Nggak ada pertemuan-pertemuan lagi. Nah, disitulah sebetulnya perannya. Misalnya ini ada dari luar daerah Satpol PP yang menangani. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada dana khusus untuk orang HIV gitu. Untuk teman-teman ODA ini dana khususnya nggak ada karena semua kan sudah ada. ARV sudah APBN gitu. Jadi untuk kalau dia sakit sudah ada BPJS, ada pihak dinas kesehatan. Jadi kalau umpamanya dia ada hal-hal yang misalnya tidak mampu atau apa, ada dinas sosial. Jadi dana khusus untuk HIV ini juga sebetulnya nggak ada. Sebetulnya paling untuk dana khusus untuk HIV itu apa? Penyuluhan aja kan? Gitu. Paling penyuluhan, ya kan? Sosialisasi, preventif aja jadinya kan gitu. Jadi kembali lagi untuk layanan-layanan yang itu ya kembali ke ya mungkin LSAB juga kita melakukan pendampingan seperti itu. Gitu. Ya, Bli. Oke. Aku sudah selesai. Oh ya, Bli, aku mau nanya, Bli. Kayak ini, Bli, untuk kan katanya aku ngebaca sih penelitian dari teman-teman The Global Fund gitu. Ada katanya layanan-layanan yang tidak di ini ya kayaknya ya. Misalnya tes diagnosa, kondom pasti tidak ya. Pasti tidak dari negara, maksudnya screening eligibilitas ARV itu semua bukan dari negara kayaknya ya, Bli. Kayak PPIA, komponen layanan PPIA itu yang dari JKN itu hanya konsultasi ya, Bli. Kalau obat profilaksis ARV itu dari negara semua, Bli. Kalau profilaksis kan ada, itu lagi kembalikan ke JKN. Kan ada BPJS. Itu kan dibiayai oleh itu. Ya, profilaksis ya. Tetapi kalau misalnya CD4 kayak gitu kan, itu kan kalau pakai ada BPJS ya dibiayai BPJS gitu kan. Satu yang tidak dibiayai oleh BPJS, Viralut, ya kan? Kalau PPIA itu kan perlu Viralut sebetulnya. Nah karena biasanya nggak ada biaya untuk Viralut kan pakai CD4 aja jadinya kan gitu. Untuk PPIA-nya. Jadi untuk sesar itu, nah ini
kan ada BPJS juga. Untuk sesar kan ada BPJS. Jadi memang kalau sudah ikut PPIA kan dari proses kehamilannya itu kan sudah dianjurkan BPJS-nya kan sudah otomatis gratis lah dia untuk seksiu kan. Oh, berarti Bli orang-orang yang terinfeksi itu sejak awal dalam pendampingan juga apakah kita dorong untuk memiliki BPJS, begitu Bli? Harus. Karena semuanya akan di-cover oleh BPJS. Iya, kalau enggak nanti kita yang disuruh nyari duit. Nah, susah kan? Benar Bli. Saya kembali lagi yang seperti tadi, benar juga ya Bli. Jadi ketika teman-teman yang tidak ada BPJS-nya dan dia dalam keadaan darurat, nah hal itulah orang luar Bali juga tidak ada ID-nya. Orang luar Bali tidak ada ID. Dalam hal itulah teman-teman jejaring bergerak untuk menangani hal-hal darurat yang seperti itu ya Bli? Ya seperti itu, iya. Tapi kalau untuk negara secara khusus belum ada ya Bli? Belum ada. Pak, kita berapa kali sih nyuruh memang yang luar, gini, kadang-kadang inilah memang sulitnya ya kita memberitahu itu ya. Kadang pada saat dia masih sehat, kita anjurkan untuk ngurus BPJS ya. Walaupun kan dia tinggal di Bali nih, ngurus surat pindah kayak apanya kayak gitu di Jawa gitu kan. Kadang dia masih sehat gitu kan, agak tidak mau gitu kan mengurus itu gitu, walaupun kita udah dorong gitu kan. Tetapi nanti akhirnya waktu sakit, nah ini sudah kita yang pendamping ini yang keteteran mulai kan, kita mau gimana ini gitu kan. Karena biayanya untuk itu kan besar sekali gitu loh. Kita sudah awal-awal kita melakukan pendampingan ini, waktu itu ya anggaplah dana masih besar ya untuk HIV ya gitu kan. Itu kita bisa satu orang sakit opname itu bisa 15-20 juta, masih kita bisa ngumpulin uang segitu. Sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu gitu kan. Sekarang sudah ya udah mulai ada cut yang ini enggak, yang itu enggak gitu kan. Jadi itulah yang sekarang sulit gitu loh untuk kita gitu. Jadi kita anjurkan untuk BPJS, harus itu BPJS. Gitu. Tapi ya kadang masih sehat ya agak sulit juga disuruh. Kendala juga gitu. Harapan Bli ke depan kira-kira untuk penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Bali sendiri apa ya Bli? Harapannya pusat untuk kementerian membuat suatu surat edaran atau surat yang bisa untuk ke daerah-daerah untuk fokus lagi lah. Ini kan ini sudah lupa nih. Ini sekarang ini udah lupa loh. Jadi kemarin kita sempat daring itu sama pihak-pihak layanan, orang yang datang tes itu berkurang loh juga, gitu loh. Jadi banyaknya orang sekarang yang kita ketemukan sakit, ya kan? Jadi preventifnya sudah nggak ada kan, gara-gara COVID ini kan, preventifnya nggak ada. Nah, ini kembali dimulaikan, di start lagi engine-nya gitu kan, engine-nya dimulaikan lagi gitu untuk bagaimana kita mulai lagi lah turun ini gitu, karena bukan COVID aja loh yang bahaya gitu kan. Kalau COVID kita lihat sekarang akibatnya sekarang. Kalau HIV sekarang kita lihat akibatnya nanti 5 dan 10 tahun kemudian gitu. Itu yang menjadi permasalahan buat kita gitu. Gitu. Jadi saya pengen ini biar bagaimana mulai lagi, semangat lagi supaya bergairah lagi untuk penanggulangan ini. Karena kan 3.0 nih ceritanya nih 2030 ya kan. Tapi kayaknya agak ini ya mungkin terkendala COVID. Kasihan si COVID jadi kambing hitam terus. Tapi sebenarnya memang harus ada rencana jangka panjang juga ya Bli kalau memang kalau memang mau fokus sampai 2030 90 ya Bri, nggak salah aku. Iya, nanti katanya. Jadi menjadi nanti. Harapannya jangan nanti karena orang. Ya, harapan kita jangan nanti, tapi nanti benar. Karena tanpa kampanye, tanpa ya melihat bahwa sebenarnya isu ini penting bagi kita bersama dan untuk menjadi informasi juga bagi masyarakat supaya bisa berobat dan juga mencegah sebelum ini, nah seperti itu. Ya harapannya
MBM juga melalui pelayanannya bisa menjadi teladan juga, menjadi kerja-kerja baik yang bisa kita pelajari bersama dan juga kita butuh doanya juga. Ya, benar Bli. Terima kasih ya Bli untuk diskusinya hari ini. Pamit. Oke. Bli, ini udah aku nggak rekam lagi. Kira-kira tadi, ini udah yang belakang. Kira-kira tadi ada yang kurang nggak Bli? Kira-kira untuk pelayanan MBM yang mau disampaikan Bli? Apalagi ya pelayanan kita? Ya, maksudnya ada yang kurang nggak? Kira-kira? Ada cerita yang mau dimasukkan juga? Kalau cerita panjang nanti, banyak ceritanya nanti. Banyak ceritanya ya. Banyak ceritanya. Dari awal kita mulai itu sampai kita memandikan jenazah juga. Oke. Siap. 1, 2, 3. Ya. Bli, salah satu program yang dilihat sangat efektif adalah bagaimana advokasi melalui Perdes. Nah, bisa diceritakan Kak Bli, Perdes yang ingin dilakukan oleh MBM terkait isu HIV/AIDS? Ya, itu tercetusnya pada waktu itu karena dana desa itu kan lumayan besar. Jadi supaya tidak selalu dengan infrastruktur aja gitu kan. Nah, ada sebetulnya di Permendagri tahun berapa itu yang kita baca itu yang 2017 ya, yang ada HIV, hipertensi dan tuberkulosis itu 2017 kayaknya. Jadi itu di situ ada sebetulnya untuk HIV di pasal 5 kalau nggak salah itu. Ada untuk HIV itu gitu. Nah, disitulah kenapa tidak itu kita sampaikan ke desa, bikinlah ini gitu loh. Bikinlah HIV tuberkulosis itu kan nyambung itu misanan itu. Misanan. Kalau orang Batak bilang bukan. Aku Batak tapi lupa apa ya. Itulah misan, ya apa namanya. Jadi tuberkulosis HIV itu kan saudaraan, ya kan? Nah, kenapa enggak apa namanya desa itu membuat perdes itu gitu. Nggak usah dia terlalu berat. Kita mungkin yang preventif dulu lah, misalnya. Tetapi mereka kita dorong juga untuk membuat kadernya juga. Ada kader lah satu. Memang di Bali sudah ada aturannya. Setiap desa ada KDPA namanya. KDPA itu kader desa peduli AIDS. Tetapi kadang-kadang kan dibentuk. Ya kan? Dibentuk, tetapi tidak bekerja. Nah, kita pengen dengan Perdes itu kembali lagi membuat mereka ada tugasnya gitu loh. Itu yang efektifkan ya, Bli. Iya, itu sebetulnya. Gitu. Ada KDPA, ada untuk di siswa peduli KSPAN ada, ya kan? Peduli siswa peduli AIDS dan narkoba. Tapi kan terkadang itu kan hanya pas munculnya di hari AIDS dunia aja mereka. Oh, ada KDPA-nya, oh ada KSPAN-nya di sekolah kan gitu. Tapi efektivitas kerjanya apa gitu ya kan? Nah, kalau ada Perdes itu kan sudah ada tuh. Oh ini loh, ini kerjanya kan. Dan juga mungkin ada alokasi dananya juga yang bisa membuat teman-teman punya dana operasional ya, ya, itu tamanya juga kan. Udah ada kerjanya, ya harus ada dananya.